Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menunjukkan bagaimana besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun ketika Allah menyebutkan ujian, cobaan, Allah sebutkan dengan syai', sesuatu yang sedikit. Wala nabluwannakum bi syai', sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Namun ketika Allah sebutkan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak sanggup kalian menghitungnya. Namun kebanyakan manusia, mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan tersebut. Ketika diberi ujian, mereka berkeluh kesah seolah-olah ujian yang didapatkan itulah merupakan perkara yang sangat besar, sesuatu yang tidak sanggup dia pikul. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ujian itu adalah syai', sedikit, kecil sekali dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini, pertemuan yang singkat, saya akan membaca apa yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari kitab Al-Aqidah Awadan Law Kanu Ya'lamun. Yang kitab ini asalnya adalah muhadarah beliau, kemudian direkam dan ditafriq sehingga menjadi sebuah kitab, dan kitab ini ada 4 jilid. Ini hasil muhadarah beliau, khutbah beliau, kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab yang beliau beri judul Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita akan baca, yaitu yang berkaitan tentang sifat ahlul jannah, yaitu sifat-sifat ahlul jannah. Sifat apabila seseorang memiliki sifat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adalah kata beliau, dan ini merupakan sifat yang kedua. Adapun sifat yang pertama adalah khauf minallahi subhanahu wa ta'ala, dan sifat kedua adalah ittiba'u sabilil mu'minin, yaitu mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Kata beliau, inna lil mu'minina sabilun yuwassilu ila ridallahi wa ilal jannah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mukmin, mereka punya jalan yang jalan itu akan menyampaikan dia kepada keridhaan Allah dan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fa inna lil mujrimin sabilan yuwasilu ila ridha syaitan wa ila nar. Demikian juga orang-orang mujrim, orang kafir, pelaku dosa, mereka juga punya jalan yang jalan tersebut akan menyampaikan mereka kepada siapa? Kepada ridha para syaitan dan kepada neraka. Karena syaitan menyuruh pengikutnya, ya, dan dia akan mengantarkan, akan memasukkan para pengikutnya ke dalam neraka. Dan syaitan bosnya adalah iblis, dan dia telah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan seluruh anak Adam. Fa bi'izzatik la ughwiyan nasa ajma'in.
Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, dia bersumpah di hadapan Allah, dia akan menyesatkan seluruh anak manusia. Maka siapa saja yang mengikuti jalan-jalan syaitan, jalan yang berlawanan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya subul. Subul itu adalah jalan-jalan yang di ujungnya ada para syaitan yang menyuruh kepadanya. Dan ujung dari subul ini adalah ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka hati-hati. Kita harus tahu jalan yang jalan tersebut akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, yang jalan tersebut akan menyebabkan kita akan masuk ke dalam syurga. Sebaliknya, kalau seandainya kita salah dalam memilih jalan, maka jalan tersebut akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi kitabihi bayyana lana sabilal mu'minina bayanan wadihah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita jalan orang-orang yang beriman dengan penjelasan yang sangat jelas. Wada'a ibadahu an yaslukuh, dan Allah menyeru hambanya untuk menempuh jalan tersebut. Wa akhbarahum anna man salakahu wasala ilal jannah, dan Allah mengkhabarkan di dalam kitabnya barang siapa yang menempuh jalan tersebut maka dia akan masuk ke dalam syurga. Wa bayyana rabbuna jalla wa ala sabilal mujrimin kadzalika bayanan wadih. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, telah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia jalan orang-orang yang mujrim, yang akan mengantarkan dia ke dalam neraka dengan penjelasan yang sangat jelas. Wa haddara ibadah min an yaslukuh, dan Allah memberikan peringatan kepada hambanya untuk jangan sampai mereka menempuh jalan tersebut. Wa akhbarahum anna man salaka sabilal mujrimin wasala ila ridha syaitan wa ila nar, dan Allah mengkhabarkan kepada mereka, kepada kita seluruhnya, bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan orang-orang mujrim, maka jalan tersebut akan menyampaikan dia kepada ridha syaitan dan ke dalam neraka. Wa kullu dzalika ibadullah liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Yang demikian itu wahai hamba Allah, agar supaya orang-orang yang celaka di atas petunjuk, dan orang-orang yang hidup di atas petunjuk. Ketika mereka celaka, mereka mengetahui bahwasanya jalan itu jalan membinasakan mereka, sehingga mereka melakukan perkara tersebut dalam keadaan mereka telah mengetahui ilmunya, agar supaya mereka tidak berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kala, ya Allah, engkau belum jelaskan kepada kami ini jalan kesesatan. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan seluruh jalan di dalam Al-Quran. Tinggal kita memilih jalan mana yang kita pilih. Apakah jalan menuju kepada Allah, ke syurga Allah, atau jalan kepada syaitan yang ujungnya ke dalam neraka. Ibadallah, ahlul jannah humul ladzina istajabu li rabbihim fasalaku sabilal mu'minin. Kemudian kata beliau, orang-orang yang akan menghuni syurga Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengabulkan, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menempuh jalan orang-orang yang beriman. Wastaqamu alaihi hatta matu, mereka istiqamah di atas jalan tersebut sampai mereka mati. Dan ingat, di dalam kita menempuh jalan tersebut butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sesuatu yang besar yang ingin kita dapatkan tentunya butuh perjuangan dan pengorbanan. Tidak mungkin kita bisa berjalan di jalan tersebut tanpa ada ujian. Semua akan diuji. Sebagian mereka kalah dengan ujian, sebagian mereka sabar di atas ujian tersebut sehingga mereka mati di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafazu bi jannati arduha as-samawati wal ard, maka mereka menang dengan kemenangan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kata beliau, manhum al-mu'minuna alladzina amarana Allahu an nasluka sabilahum, siapakah kaum mukminin yang Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka? Siapa orang mukminin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka? Al-jawab, kata beliau membuat pertanyaan, kemudian beliau menjawab, innahum, jalan mereka adalah sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirina wal ansar. Jalan mereka adalah mereka orang-orang mukmin yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah orang-orang mukmin yang hak. Siapa mereka itu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Walladzina taba'u sabilahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan benar.
bukan hanya sekedar persangkaan saya juga mengikuti salaf, saya juga berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun ternyata amalannya jauh dari amalan mereka, maka ini tidak benar. Yang mengaku bahwasanya dia berjalan di atas jalan salaf, amalan yang mereka lakukan ternyata sangat jauh, bahkan bertentangan dari apa yang dilakukan oleh para salaf. Semua orang boleh mengaku, namun hakikat yang terlihat itu hakikat, ya, apakah benar ucapannya tersebut atau hanya sekedar ucapan, amalannya tidak sesuai dengan jalannya para salaf, yaitu jalannya para sahabat. Kalau Allah Ta'ala dalilnya bahwasanya mereka adalah orang-orang mukmin yang hak dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, bukan jalan selain jalan mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. As-sabiqunal awwalun, siapa mereka? Orang-orang yang terdahulu dalam Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itulah yang Allah ridhai atas mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah. Sehingga jalan yang sudah pasti jalan selamat adalah jalan para sahabat Nabi. Tidak ada jalan yang lain selamat selain jalan sahabat Nabi. Kenapa demikian jemaah sekalian? Jalan sahabat adalah jalan langsung muridnya Nabi. Mereka langsung mengambil dari mulut Nabi, langsung mengambil dari perbuatan Nabi, baik sholatnya, akidahnya, ibadahnya, dan seterusnya. Sehingga tidak ada jalan lain yang benar kecuali jalan mereka dan jalan orang-orang yang mengikuti mereka. Selain jalan mereka tidak akan selamat. Nanti akan sebutkan oleh Syekh dalilnya, ketika kita menyimpang dari jalan mereka, maka tempatnya adalah ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Qala, kemudian kata beliau, fatabayyana lana ibadallah min hadhihi al-ayah anna sahabata minal muhajirin wal ansar wa man salaka sabilahum qad radiyallahu anhum wa radu an. Maka jelaslah dari ayat ini, wahai hamba Allah, kata Syekh, bahwasanya para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, sungguh Allah telah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar, dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa amma man salaka sabilal mujrimin, adapun orang yang menempuh jalan orang-orang mujrim selain jalan para sahabat, wa salaka sabila ghaira sabilil mu'minin famasiruhu ilan nar, menempuh jalannya orang-orang mujrim dan menempuh jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu jalan para sahabat Nabi, ya, menempuh jalan selain jalan para sahabat Nabi, famasiruhu ilan nar, maka kata beliau tempat kembali mereka adalah neraka. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih perintah Rasulnya setelah jelas baginya petunjuk, kemudian mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa jalan kaum mukminin sini? Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Nabi dan kepada para sahabat. Orang-orang mukmin pada saat itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti jalan selain jalan para sahabat Nabi. Dalam ayat yang lain Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka mau mengikuti jalan kalian wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling tidak mau mengikuti jalan para sahabat, ya, maka balasannya hum fi syiqaq, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, dan orang-orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin, apa yang Allah berikan kepada mereka? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan akan kami lemparkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masirah, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian kata beliau, as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum minal muhajirin wal ansar akhadhu min nab'i as-safi. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka mengambil ilmu dari aliran yang bersih.
ta'allamu hadzal dina al-'azima min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari agama yang agung ini langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamul Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an min fi Rasulillah, dari mulut langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu sunnata minhu qawlan wa amalan wa taqrira. Mereka mengambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, perbuatan Nabi maupun takrir Nabi. Innahum qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabi, dan mereka adalah kaum yang Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Nah, para sahabat Nabi yang bersahabat dengan Nabi, mereka adalah orang-orang pilihan, bukan orang kebetulan hidup pada zaman itu. Bukan orang kebetulan hidup di zaman Nabi kemudian jadi sahabat Nabi. Betapa banyak orang-orang yang hidup di masa Nabi tidak menjadi sahabat Nabi. Bahkan sebagian mereka keluarga Nabi SAW. Abu Lahab, Abu Talib, paman Nabi. Tapi ketika Allah tidak memilih mereka menjadi para sahabat Nabi, maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Sehingga sahabat Nabi itu bukan orang kebetulan hidup di masa Nabi. Perlu diingat ya, mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih mereka. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah melihat ke dalam hati-hati manusia. Kemudian Allah dapati hati-hati yang paling bersih, Allah jadikan mereka para nabinya. Kemudian setelahnya Allah melihat lagi hati-hati yang paling bersih. Kemudian Allah dapati hati para sahabat, Allah jadikan mereka sebagai sahabat Nabi SAW. Ya, mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi tidak tahu kita, ya, dari kelompok mana kita pada saat itu. Ya, kalau seandainya kita menjadi sahabat Nabi, Allah akan pilih kita menjadi sahabat Nabinya. Jadi tidak bisa bagi kita mengatakan, ya, apalagi sampai mencela mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan yang wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita dari mereka, siapapun mereka. Adapun kesalahan yang mereka lakukan, mereka manusia. Namun wajib bagi kita untuk menutup mulut-mulut kita dari kesalahan mereka. Baik terjadi peperangan di antara mereka, mereka telah membersihkan darah-darah para sahabat dari padang-padang mereka. Dan mereka sebagian beristihad, sebagian mereka menyesal, menangis. Dan wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita dari mencela para sahabat. Tidak seperti orang-orang Syiah, alaihim la'natullah. Mereka telah mencela para sahabat Nabi SAW. Bahkan mereka mengkafirkan, ya, para sahabat Nabi. Kebanyakan para sahabat Nabi, hanya beberapa orang. Bahkan istri-istri Nabi tidak selamat dari mulutnya najis-najis orang-orang Syiah. Ya, mulut mereka lebih bahaya daripada mulut Yahudi terkadang. Sebagian orang Yahudi tidak berani mengucapkan ucapan yang mungkin kita untuk menukil ucapan mereka saja tidak mampu kita ucapkan. Namun mereka berkeyakinan tersebut, na'udzubillah, dari anjing-anjingnya Syiah. Ya, mereka sangat anti, sangat membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang sembarangan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka para sahabat untuk bersahabat dengan nabinya, memikul beban dakwah yang tidak ringan. Bahkan sebagian mereka menjadi tameng-tameng hidup Nabi SAW. Ketika peperangan terjadi, mereka siap untuk membentengi diri mereka, siap mereka dipanah asal Nabi tidak terkena. Ini keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qaumun ikhtarahum Allahu li nusrati dini, dan mereka adalah kaum yang Allah pilih mereka untuk menolong agamanya. Walidzalika yaqulu Ibnu Mas'ud, maka oleh karena itu berkata Ibnu Mas'ud tentang para sahabat, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengikuti, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah meninggal. Fa innal hayy la tu'man alaihi fitnah. Orang-orang yang hidup ini belum aman dari fitnah. Ini yang mengucapkan Ibnu Mas'ud. Yang beliau sebutkan orang yang telah meninggal siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ikutilah jalan mereka. Orang yang masih hidup belum aman, itu beliau ucapkan masih banyak para sahabat. Orang yang hidup itu belum tentu aman dari fitnah, apalagi zaman kita sekarang. Tidak bisa kita gantungkan agama kita kepada guru. Tidak bisa kita gantungkan agama kita kepada syekh kita. Gantungkan agama kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Jangan jadikan mereka sebagai orang yang diikuti secara taklid, membabi buta. Kata beliau kemudian, barang siapa yang ingin mengikuti, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah meninggal. Sesungguhnya orang yang hidup itu belum aman darinya fitnah. Bisa jadi besok
dia sesat. Kalau kita sudah ghulu kepada seseorang, ya, apapun yang dia lakukan kita akan ikuti. Tapi kalau kita tidak ghulu, kita melihat apakah dia benar di atas jalan yang benar, kita ikuti. Tapi kalau dia sudah menyimpang, kita tinggalkan. Tidak boleh ghulu kepada seseorang. Seorang itu ditinjau, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran Sunnah itu ditinjau oleh orang. Bukan orang jadi dalil, tapi orang didalilkan. Kalau seandainya ucapannya itu benar, baru diikuti. Kalau ucapannya itu salah, ditinggalkan. Qala ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhil ummah. Para sahabat adalah umat yang paling afdal dari umat-umat ini. Abarruhum quluban, mereka memiliki hati-hati yang bersih. Wa a'maquhu ilman, dan mereka adalah orang-orang yang dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, orang yang sedikit takalluf, tidak membebani diri mereka dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa li iqamati dini. Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wasirahum fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Kemudian kata beliau, kenalilah keutamaan mereka, ikutilah apa yang mereka tinggalkan, berpegang teguh semampu kalian dengan jalan-jalan mereka, dengan akhlak mereka, dengan sirah mereka. Sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Siapa ini? Para sahabat Nabi SAW, murid-muridnya Nabi SAW. Kalau seandainya mereka salah dalam memahami Al-Quran, salah dalam memahami hadis, mereka akan diluruskan oleh Nabi SAW. Qala ta'ala fi wasfil muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah mensifati orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari negeri mereka. Para sahabat Nabi diusir, ya, terusir dari negeri mereka. Mereka terusir dikeluarkan dari negeri mereka, ya, ditinggalkan, dikeluarkan dari harta-harta mereka. Mereka keluar mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menolong agama Allah dan ingin menolong Rasul di dalam mengemban dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli berapapun mereka tinggalkan di Mekah, dalam keadaan mereka berangkat ke Madinah, belum ada pekerjaan, tidak ada keluarga sebagian di sana, tidak ada harta yang bisa mereka bawa. Mereka harus meninggalkan semuanya harta di negeri Mekah. Ada seperti kisah seorang sahabat, saya lupa namanya, beliau pengusaha besar di kota Mekah pada saat itu, dan banyak orang-orang yang kerja di tempat beliau itu orang-orang musyrik. Ketika mereka dengar bahwasanya tuannya ini ingin berangkat ke Madinah, mereka menahan. Tidak bisa kamu dengan mudah itu keluar, hartamu sangat banyak pada kami, apa yang sedang kami usahakan. Kata beliau, ambil kepada kalian seluruhnya hartaku, aku akan berangkat ikut Nabi SAW ke kota Madinah. Dia tinggalkan seluruh hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat Nabi dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siap mereka korbankan rumah mereka, harta mereka sekalipun, bahkan keluarga mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, di sini Allah puji orang-orang Ansar. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kemudian orang-orang yang telah menetap di negeri Madinah, ya, dan orang-orang yang telah beriman sebelum datangnya orang-orang muhajirin. Karena orang-orang Ansar sebelum datang muhajirin sebagian mereka sudah beriman, dan disebutkan pada saat itu tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali mereka sudah masuk Islam. Siapa yang pertama diutus oleh Nabi untuk berdakwah di sana? Di antaranya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau berdakwah di kota Madinah, sehingga disebutkan sebelum Nabi datang, sebelum orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah, tidaklah ada satu rumah kecuali di sana sudah ada orang Islam. Nah, Allah muji mereka dan orang-orang telah masuk beriman sebelum datangnya muhajirin. Itu orang-orang Madinah. Muhajirin dari Mekah, orang-orang yang telah beriman di kota Madinah sebelum datang mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka dari kalangan muhajirin. Bahkan pada saat itu mereka mempersaudarakan
Ada di antara mereka istri 2, 3, mereka perintahkan untuk pilih, silakan kalian pilih siapa yang kamu mau dari istriku, aku ceraikan, aku nikahkan dengan kamu. Ini bukan perkara sepele, ya. Istri siap diberikan kepada saudaranya yang datang dari muhajirin, dari Mekah. Dan bukannya sekedar ini saya kasih yang sudah agak tua atau yang kurang cantik misalnya, ini pilih, ini 2 istriku, pilih mana yang kamu senang, saya ceraikan, ambil untukmu. Begitu mereka sangat mencintai orang-orang muhajirin. Fahajar la yajiduna fi sudurim hajah, mereka tidak mendapatkan dalam hati-hati mereka hasad dari apa yang diberikan kepada mereka dari fai, itu harta rampasan perang, ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan para orang-orang muhajirin dalam keadaan mereka sangat butuh. Orang-orang Ansar juga bukan orang-orang kaya sekali. Di antara mereka ketika mereka melihat orang muhajirin butuh sesuatu, mereka berikan dalam keadaan mereka kadang tidak punya yang lainnya. Ini keadaan para orang-orang Ansar. Wa man yuqashuha nafsihi, maka barang siapa yang selamat dari pelit, dari bakhil, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita seluruhnya, ya, mengatakan Rabbana, berdoa kepada siapa? Kepada muhajirin dan ansar, karena sebab perjuangan mereka sehingga Islam bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Karena perjuangan para sahabat Nabi SAW memperjuangkan Islam. Nah, kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan Rabbana, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah lalu dalam keimanan, para muhajirin dan ansar dan setelah mereka. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ya Allah ghillan, hasad, dengki, iri kepada mereka, kepada orang-orang yang telah beriman. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang kita ucapkan. Orang-orang yang datang setelah mereka, kalau dia mengaku orang beriman, tentunya dia akan berdoa, mendoakan kebaikan kepada para sahabat Nabi dan orang-orang yang bersahabat dengan para sahabat Nabi dan seterusnya. Berarti mafhumnya adalah orang-orang yang tidak menghormati mereka, bahkan mendoakan doa yang jelek kepada mereka, bahkan mengkafirkan mereka, keluar dari ayat ini, bukan termasuk orang yang beriman. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusni ala ashabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabatnya. Wa yuhaddiru man i'tada alaihim, dan Nabi memperingatkan dari orang-orang yang melampaui batas kepada mereka. Fa yaqul, lihat ucapan Nabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhud dhahaban ma adrakal mudda ahadihim wala nasifa. Demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka emas yang kalian infakkan tersebut tidak akan sesama dengan satu mud itu 2 tangan para sahabat Nabi, bahkan 1 tangan. Kita infakkan 1 Uhud emas, bayangkan berapa ton, ya, tidak sebanding dengan infak mereka 1 genggam. Sehingga apa yang kita banggakan? Tidak ada orang yang lebih mulia daripada sahabat Nabi setelah Nabi-Nabi. Bahkan para tabi'in kalah mereka. Sebagian orang lebih mengutamakan Umar ibn Abdul Aziz, ya, daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Ini keliru. Ketika Umar bin Abdul Aziz ditanyakan kepada beliau, siapa lebih mulia engkau dengan mereka? Dengan Muawiyah ditanya. Karena Muawiyah ini banyak dibenci oleh kaum muslimin. Mungkin tersyubhat, mereka tidak paham siapa Muawiyah. Tuduhan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu nepotisme, tuduhan kepada Muawiyah gila kekuasaan, ini tuduhan-tuduhan yang asalnya dari Syiah. Tidak ada. Muawiyah adalah salah seorang penulis wahyu. Mungkin enggak Nabi mengangkat penulis wahyu pengkhianat? Mungkin enggak Nabi mengangkat penulis wahyu orang yang gila kekuasaan? Ma'adallah, tidak mungkin. Nah, ditanyakan, siapa lebih utama engkau dengan Muawiyah? Debu yang lengket di hidung Muawiyah itu tidak sebanding denganku. Lihat, bayangkan bagaimana orang yang mengetahui keutamaan para sahabat Nabi SAW. Mereka semuanya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul, habis ya?
6 menit lagi. Baik, kita baca sedikit lagi. Wa yaqul khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Kemudian sebaik-baik umat, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah di masaku, beliau dan para sahabat beliau. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Kemudian datang setelah mereka orang-orang suatu kaum yang persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Ya, mereka bersaksi tanpa diminta. Ini menunjukkan apa? Maksudnya adalah mereka orang-orang yang tidak perhatian dengan keadilan, dengan persaksian dan dengan syahadah. Dengan mudahnya mereka akan bersaksi dalam keadaan belum diminta. Ini kaum yang datang setelah mereka, para sahabat Nabi. Balakat amarana an nasluka sabilahum liannahum kanu alal haqqil mubin. Bahkan Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk menempuh jalan mereka. Liannahum kanu alal haqqil mubin, karena mereka benar-benar di atas kebenaran. Faqad wa'adha sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawman mau'idatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi' fa'ausinah. Dan Nabi pernah pada suatu hari beliau memberikan wasiat, nasihat kepada para sahabat Nabi, dan nasihat itu adalah nasihat yang sangat mengena sehingga membuat hati-hati mereka bergetar dan membuat air mata mereka bercucuran. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kepada kami wasiat. Kemudian apa wasiat Nabi? Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira famada taf'alu ya Rasulullah idza ra'ayna ikhtilafan katsira famada naf'al ya Rasulullah idza ra'ayna ikhtilafan katsira. Kata Nabi, ketika para sahabat meminta wasiat kepada Nabi, Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah dan senantiasa taat, yang mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian itu adalah budak. Kalau seandainya yang memimpin kita adalah budak, maka wajib kita taat. Apalagi selain budak. Maka sini wajib perintah, dan kita taat kepada pemerintah kita. Ya, bukan hanya sekedar takut, bukan takut kepada mereka, namun ini adalah akidah, keyakinan kita, perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk kita mentaati pemimpin kita. Siapapun yang telah diangkat menjadi pemimpin, maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Tidak boleh bagi kita untuk mencabut ketaatan. Tidak boleh, apalagi sampai memberontak kepada mereka. Wa innahu, maka barang siapa yang hidup setelah peninggalanku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami lihat perselisihan, apa yang engkau berikan nasihat kepada kami? Apa yang harus kami lakukan? Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.